Oke, sebelum kita membaca firman dan juga mendengarkan perenungan yang akan saya sampaikan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu. Kami bisa bersekutu bersama-sama dan sesaat lagi kami mau belajar akan firman-Mu. Kau kiranya yang akan menolong kami, sehingga ketika kami mendengar firman yang diberitakan, kami diberikan pencerahan sehingga kami bisa mengerti firman itu, dan firman itu pun boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang jangan hiraukan, percaya saja. Dari apa yang kita baca pada malam hari ini, kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Yairus. Siapa sebetulnya Yairus ini? Yairus adalah kepala rumah ibadat. Dia bukan orang sembarangan, tetapi dia memiliki jabatan sebagai kepala di rumah ibadat. Dan apa yang terjadi pada Yairus? Dia mengalami pergumulan dalam hidup dia berkeluarga. Pergumulan seperti apa yang sedang dihadapi? Dicatat di dalam Alkitab bahwa anak perempuannya sedang sakit. Bisa dikatakan sakit keras dan hampir mati. Kalau kita membayangkan situasi seperti itu, kita sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, kita menghadapi situasi ketika anak kita mengalami sakit. Bukan sakit yang biasa, tetapi sakit yang parah. Yang mau merenggut, yang hampir merenggut nyawa dari anak kita itu. Bagaimana perasaan kita, hati kita ketika menghadapi situasi seperti demikian? Kita sangat sedih, kita sangat khawatir, kita sangat takut. Kita akan mencari berbagai macam cara supaya anak itu bisa segera sembuh. Mungkin kita bawa ke rumah sakit, kita cari dokter yang terbaik, kita beli obat-obatan yang terbaik supaya anak itu segera sembuh. Ini yang kita akan lakukan. Sebagai orang tua nggak akan membiarkan anak itu terus mengalami penderitaan, terus mengalami sakit, tanpa kita melakukan suatu tindakan yang nyata, yang real. Yairus juga melakukan tindakan yang sama. Dalam situasi anaknya sakit keras dikatakan, dia pernah mendengar kisah tentang apa yang Yesus telah lakukan. Bagaimana mujizat-mujizat Yesus tunjukkan
menolong orang-orang banyak yang dalam kondisi mereka sakit parah, sakit yang berat, yang mungkin tidak ada obatnya, tetapi ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus menyembuhkan orang-orang itu. Jadi langkah apa yang diambil oleh Yairus? Yairus pun juga mengambil langkah untuk mencari Yesus. Dia datang kepada Yesus dan dia berjumpa dengan Yesus. Pada saat dia datang kepada Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus, menunjukkan sebuah penyerahan, ketertundukan dia di hadapan Yesus. Lalu ketika dia tersungkur di depan kaki Yesus, dia memohon Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Langkah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yairus untuk kesembuhan bagi anaknya yang sedang sakit. Sakit yang parah dan hampir mati. Ketika dia telah datang kepada Yesus, memohon pertolongan Yesus, hal apa yang mencoba untuk memalingkan iman Yairus dari Yesus? Jangan kita pikir ketika kita beriman pada Kristus dengan sungguh-sungguh, semuanya akan mendukung iman percaya kita. Kadang-kala nggak seperti itu. Banyak hal-hal yang kadang-kala bisa memalingkan kita, mempengaruhi kita untuk kita tidak lagi beriman pada Kristus. Iman kita goyah, iman kita ragu. Nah, di dalam cerita ini dikatakan, hal apa yang mencoba untuk memalingkan iman Yairus dari Kristus itu? Hal yang pertama adalah dari ucapan orang dari keluarga Yairus sendiri yang membawa kabar kepada Yairus bahwa anaknya sudah mati. Kalau anaknya sudah mati, jadi tidak usah lagi merepotkan Yesus untuk datang ke rumahnya. Untuk apa? Percuma. Kalau anaknya masih sakit parah, sudah sekarat, masih ada harapan untuk Yesus bisa menolong, menyembuhkan. Anak itu bisa sembuh dari sakitnya. Tapi sekarang faktanya dia sudah mati. Kalau sudah mati, Yesus nggak akan mampu menyembuhkan. Mau ngapain? Mengundang Yesus capek-capek datang ke rumahmu, merepotkan Yesus saja. Lebih baik dibatalkan maksud itu. Dalam artian, engkau nggak usah lagi menaruh iman, percaya kepada Kristus. Dia nggak akan sanggup memberikan pertolongan itu. Bukankah kata-kata seperti ini seringkali kita hadapi? Ketika kita beriman pada Kristus, kadang-kadang ada suara-suara yang mencoba untuk memalingkan kita, menggoyahkan iman kita. Nggak usah, percuma. Nggak akan bisa mendapatkan jalan keluar. Ketika engkau berdoa, bagaimanapun juga jalan keluar itu tidak akan dapatkan. Nggak mungkin, tertutup segala solusi untuk bisa mendapatkan penyelesaian dari persoalanmu itu. Ini hal yang pertama, yaitu ucapan dari orang dari keluarga Yairus sendiri yang membawa kabar anaknya sudah mati. Yang kedua, ketika mereka sudah sampai rumah Yairus, respon para peratap yang ada di rumah Yairus yang mentertawakan ucapan Yesus. Jadi ketika Yesus datang ke rumah itu, Yesus katakan bahwa anak ini nggak mati, tapi tidur. Jadi orang-orang yang ada di rumah Yairus, para peratap-peratap itu ketika mendengar perkataan Yesus, anak ini tidak mati tapi tidur, mereka menertawakan. Mungkin mereka juga mengledek Yesus, meledekin Yesus. Mungkin juga menghina Yesus. Yesus jangan-jangan sedang mimpi. Jelas-jelas anak ini kami yang mendapati dia sudah mati. Masa Yesus tidak tahu bahwa anak sudah mati dan tidak ada kemungkinan untuk bisa hidup lagi? Masa Yesus katakan dia nggak mati tapi hanya sekedar tidur? Terus hal berikutnya kita lihat bagaimana seharusnya sikap kita waktu kita menghadapi situasi seperti itu. Suara-suara yang mencoba memalingkan kita, menggoyahkan iman kita. Bagaimana seharusnya sikap kita? Kita belajar dari firman Tuhan pada malam ini. Ada dua hal yang mendasar yang seharusnya menjadi sikap kita. Yang pertama, jangan hiraukan suara-suara itu. Jangan hiraukan suara-suara itu. Setiap suara itu belum tentu akan menguatkan iman kita, menggoyahkan iman kita. Iya. Banyak sekali suara-suara yang seringkali kebisingan-kebisingan itu bisa mempengaruhi iman kita digoyahkan. Tapi dari firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari malam ini, mengatakan bahwa jangan kau hiraukan suara-suara seperti itu.
engkau tetap fokus kepada pribadi siapa engkau percaya. Jadi angka yang kedua adalah percaya saja pada Yesus yang akan melakukan mujizat. Kita nggak mampu. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang ekstrim dalam kehidupan kita, kemudian kita tidak berdaya dan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Yang kita hanya bisa lakukan adalah kita percaya, menyerahkan kepada Kristus. Pada waktu kita percaya dan menyerahkan itu kepada Kristus, apakah kita masih mau dibimbangkan oleh suara-suara yang lain yang ingin memalingkan kita dari Kristus itu? Hal yang berikut kita lihat. Ketika kita tidak menghiraukan suara-suara itu, kita percaya tetap teguh kepada Kristus, apa yang terjadi? Ini yang penting. Apakah Alkitab mencatat bahwa ketika dikatakan jangan hiraukan suara-suara itu, tetap percaya? Apakah Yairus mendapati anaknya tetap mati? Firman Tuhan mencatat ketika Yesus hadir di rumah Yairus, Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang sudah mati. Dia membangkitkan. Mungkin menurut pemikiran manusia tidak akan mungkin orang yang sudah mati bisa hidup lagi. Tapi kalau Kristus yang hadir, yang berkarya menyatakan mujizat yang tidak mungkin menurut pandangan manusia, mungkin dan pasti terjadi. Kristus melakukan mujizat itu. Mujizat terjadi, anak yang sudah mati itu hidup kembali dan dikatakan dia diberi makan. Luar biasa. Jadi pada malam hari ini kita boleh diingatkan, kadangkala dalam perjalanan hidup kita, kita bisa menghadapi situasi-situasi seperti yang dialami oleh Yairus ini. Siapapun kita. Persoalan, masalah-masalah berat tidak memandang siapa diri kita. Yairus kepala rumah ibadat. Dia punya jabatan di rumah ibadat itu. Tetapi dia mengalami situasi pergumulan yang berat. Dia mendapati fakta bahwa anaknya sakit keras dan hampir mati. Jangan kita berpikir kalau saya sebagai seorang yang begitu mengasihi Tuhan, yang giat melayani Tuhan, yang memiliki jabatan-jabatan tertentu di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, maka keadaan saya akan baik-baik saja, keluarga saya akan dipelihara oleh Tuhan, ini dan itu, pokoknya semuanya berjalan dengan lancar. Kadang-kala di dalam realita fakta yang kita dapati, Tuhan kadang-kala izinkan kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. Kita bergumul dalam hidup, bisa untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga kita. Banyak pergumulan-pergumulan yang seringkali kita hadapi, khususnya dalam kehidupan kita berkeluarga. Pada waktu kita menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Pergumulan pasti akan ada. Tantangan dan kesulitan pasti akan terjadi, kita alami. Tapi ketika itu terjadi, kita alami dalam hidup ini, langkah apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tetap berpegang teguh, beriman penuh kepada Kristus ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan hidup? Atau kita beralih kepada pribadi-pribadi yang lain? Atau kita beralih kepada kuasa-kuasa lain yang dianggap bisa memberikan jalan keluar bagi kita? Pada waktu kita katakan, Tuhan, aku beriman, percaya kepada Engkau. Ketika aku berada dalam kondisi sangat sulit, dalam kondisi sangat tertekan, aku tetap percaya. Waktu kita menghadapi situasi seperti itu, kadangkala ada suara-suara yang mencoba membimbangkan, menggoncangkan iman kita. Firman Tuhan katakan, jangan kau hiraukan suara-suara. Suara-suara yang bisa melemahkan iman. Jangan kau hiraukan. Kalau semakin kau hiraukan, semakin kau mendengar suara-suara itu, semakin lemahlah iman. Tapi kita mau berfokus, tetap mengarahkan apa yang firman Tuhan katakan,
apa yang Kristus pernah janjikan. Kita percaya pada apa yang Kristus katakan itu. Bahwa dia sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Dia sanggup melakukan mujizat bagi kita yang kadang-kala tidak terpikirkan oleh pikiran kita sendiri. Jadi biarlah malam hari ini, melalui perenungan singkat firman Tuhan, mari kita ingat kembali pribadi siapa yang kita percaya dan imani saat ini. Kristus ataukah yang lain? Di tengah bulan Desember ini, bulan September, yang kita peringati sebagai bulan keluarga di lingkungan GKI Sion, mari kembali kita menyerahkan kehidupan kita berkeluarga ke dalam tangan Tuhan. Kita beriman dan percaya bahwa Kristus berkuasa untuk memelihara kehidupan keluarga kita. Waktu kita berada dalam situasi-situasi yang sulit, situasi yang bergumul, pergumulan apapun, baik itu pergumulan dalam relasi kita, suami dan istri, atau relasi kita dengan orang tua, relasi kita dengan mertua, atau kita bergumul untuk anak-anak kita. Mari kita percaya penuh Tuhan Yesus akan menolong kita. Kalau ada suara-suara yang mencoba untuk mempengaruhi, menggoncangkan iman kita, jangan kau hiraukan suara-suara itu. Kau tetap dengar suara Kristus yang berfirman itu sendiri. Dan kau akan lihat, menyaksikan bahwa kuasa Allah akan dinyatakan, dan kau akan mendapatkan jalan keluar dari pergumulan itu. Amin. Firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, kami boleh belajar kembali melalui kisah kehidupan seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia memiliki jabatan di dalam rumah ibadat. Dan kehidupannya pun tidak lepas dari pergumulan dan masalah. Firman Tuhan mencatat kondisi Yairus, dia sedang bergumul berat karena melihat realita fakta bahwa anak perempuan yang dia kasihi dalam keadaan sakit, bahkan sakit keras, hampir mati. Dia mengambil langkah yang tepat untuk mencari pertolongan, yaitu datang kepada Yesus, memohon Kristus untuk menyembuhkan anaknya. Tapi waktu langkah yang dia ambil itu, untuk bersama-sama dengan Yesus datang ke rumah, justru ada suara-suara yang coba untuk menggoncangkan, memalingkan imannya dari Yesus. Tapi firman-Mu katakan bahwa jangan hiraukan suara-suara itu. Tetap percaya. Dan kami boleh melihat bahwa pada akhirnya mujizat itu Tuhan nyatakan. Anak perempuan Yairus yang sudah mati pun Tuhan bangkitkan dan hidupkan dia. Tuhan, Kau tahu akan setiap pergumulan, setiap kami, bukan hanya untuk pribadi kami masing-masing, tetapi juga untuk keluarga kami. Seringkali pun kami menghadapi situasi-situasi di mana beban pergumulan itu begitu berat. Tapi kami mau tetap menaruh iman percaya kami kepada pribadi Yesus, dan kami tidak ingin suara-suara kebisingan yang mencoba menggoncang iman kami, membuat kami berpaling dari Yesus. Tolong kami, Bapa, tetap berpegang teguh, beriman penuh kepada pribadi Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur malam ini atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk bisa bersekutu bersama-sama, belajar, merenungkan akan firman. Kami akan mengakhiri akan ibadah ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan kiranya Tuhan yang menolong, menyertai, dan menuntun langkah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami ini. Amin.